Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Madiatul Manaja, kelas 5C dengan NIM 223111 semester 5 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Pendidikan Mandalika. Baik, hari ini saya akan membawakan materi untuk mata kuliah higienis madu dengan topik anatomi dan kegunaan anggota tubuh lebah madu. Oke, sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman semua untuk membayangkan, pernah nggak sih kalian melihat lebah kecil yang sibuk terbang dari satu bunga ke bunga yang lain? Walaupun kelihatannya sangat sederhana, sebenarnya mereka sedang menjalankan tugas besar, bukan hanya membuat madu, tapi juga membantu penyerbukan. Bayangkan, kalau tidak ada lebah, mungkin kopi pagi kita atau buah favorit kita akan sulit didapatkan. Nah, kalian penasaran gimana lebah bisa melakukan semua itu? Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu lebah madu atau Apis mellifera. Memiliki bagian tubuh yang dirancang khusus untuk tugas mereka di alam, terutama untuk menghasilkan madu. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi unik yang bisa membantu lebah mengumpulkan seperti makanan, membuat sarang, dan menjaga koloni tetap sehat. Bagian utama tubuh lebah madu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada toraks atau bagian tengah, yang ketiga ada abdomen atau bagian perut. Bagian kepala lebah memiliki beberapa organ penting yang membantu dalam mencari makanan dan berkomunikasi. Yang pertama ada mata majemuk, yaitu memiliki ribuan lensa kecil yang membantu lebah melihat bunga dan warna ultraviolet, sehingga memudahkan mereka menemukan nektar. Ini sangat penting dalam navigasi lebah saat terbang jauh dari sarang. Next, antena, yaitu berfungsi sebagai organ penciuman dan perasa. Antena ini sangat sensitif terhadap bau, yang membantu lebah menemukan makanan dan mendeteksi feromen yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota koloni lainnya. Next, ada proboscis atau belalai, digunakan untuk menghisap nektar dari bunga. Nektar ini kemudian diubah menjadi madu di dalam tubuh lebah. Next, yaitu ada mandibula, bagian mulut yang digunakan untuk memotong, mengunyah, dan membentuk lilin sarang. Mandibula juga digunakan untuk pertahanan jika koloni terancam. Oke, next yang terakhir ada oceli atau mata sederhana. Oceli ini adalah 3 mata kecil yang terletak di bagian atas kepala lebah yang berfungsi sebagai mendeteksi cahaya dan membantu lebah menyeimbangkan diri saat terbang. Meskipun oceli ini tidak bisa melihat sedatar seperti mata majemuk, mereka sangat peka terhadap perubahan cahaya dan membantu lebah mengontrol posisinya di udara, terutama dalam kondisi cahaya sangat rendah. Yang kedua, bagian toraks atau dada pada lebah madu. Bagian tengah tubuh lebah ini berisi otot-otot yang kuat dan mendukung pergerakan penting. Yang pertama ada sayap. Lebah madu memiliki 2 pasang sayap yang digunakan untuk terbang dan menjaga ventilasi dalam sarang. Gerakan cepat sayap membantu mereka terbang dengan kecepatan tinggi untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari. Yang kedua, bagian kaki. Setiap lebah memiliki 6 kaki yang masing-masing terdiri dari 5 segmen. Kaki depan memiliki sikat untuk membersihkan antena, sementara kaki belakang dilengkapi dengan keranjang serbuk sari atau sorbisula untuk membawa serbuk sari kembali ke sarang. Next, yang ketiga yaitu bagian abdomen atau perut pada lebah madu. Abdomen berisi organ pencernaan, organ reproduksi, dan pertahanan lebah madu. Oke, yang pertama ada namanya kelenjar lilit. Terletak di bagian bawah abdomen lebah pekerja. Kelenjar ini bisa menghasilkan lilin yang digunakan untuk membangun sarang. Lilin dihasilkan dalam bentuk lempengan kecil dan diletakkan ke dinding sarang. Selanjutnya ada hamisak atau kantong madu. Sebuah kantung khusus yang digunakan untuk menyimpan nektar. Sementara nektar ini kemudian diproses menjadi madu melalui enzim yang dikeluarkan oleh lebah. Oke, yang terakhir ada stinger atau penyengat. Nah, ini digunakan untuk pertahanan diri dan melindungi koloni dari ancaman. Pada lebah pekerja, stinger memiliki duri yang menyebabkan lebah mati setelah menyengat.
Baiklah, dari penjelasan tadi kita belajar bahwa lebah bukan hanya produsen madu, tapi juga makhluk kecil yang menjadi pilar ekosistem. Kita harus menjaga keberadaan mereka agar rantai kehidupan tetap berjalan lancar. Jadi mulai sekarang, kalau kalian melihat lebah kecil yang sedang terbang, jangan takut atau mengusirnya ya. Ingat, mereka adalah pahlawan tersembunyi yang menjaga alam ini tetap hidup. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.